Salam sejahtera dan salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan, di mana kita akan berbincang topik-topik yang menarik. Bagi Anda yang pertama kali menonton program ini, saya Edwin Don Masilon sebagai host Anda ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena bersama-sama kami di program Randau Kehidupan. Di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah perhentian Sabat. Perhentian Sabat. Nah, satu fakta menarik mengenai hukum Sabat ini, kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 1 hingga 17, Keluaran 20 ayat 1 hingga 17 ini merupakan hukum 10, catatan mengenai hukum 10. Kalau kita perhatikan betul-betul, hukum mengenai hari Sabat adalah satu-satunya hukum yang bermula dengan perkataan ingatlah. Ingatlah. Ya, jadi mungkin kalau ada para penonton yang tidak pernah notice benda ini, ya hari ini kita sudah mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Ada signifikasinya sebenarnya, tapi mungkin kita akan sentuh sebentar lagi nanti dalam perbincangan kita ya. Jadi bagi saya satu topik yang sangat menarik hari ini, dan kepada para penonton sekalian, jangan pergi kemana-mana. Marilah kita bersama-sama mengikuti perbincangan hari ini. Saya percaya Anda semua akan diberkati. Tetapi sebelum kita lanjut ke perbincangan, saya ingin memperkenalkan para panel kita yang akan membantu dalam perbincangan kita hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Seterusnya, Pastor Brian. Beliau sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan akhir sekali, Pastor Minsun. Beliau sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Selamat datang para panel sekalian dan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini ya. Puji Tuhan. Amin. Baiklah, marilah kita mulakan dengan doa pembuka dulu. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami datang di sini untuk berbincang mengenai perhentian Sabat. Kiranya malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami agar apapun yang akan kami bincangkan itu akan mengangkat jiwa kami dan juga menguatkan kami lagi. Sementara para penonton juga menonton, biarlah kiranya Engkau juga memberkati mereka, memberi hati dan pikiran yang terbuka. Biarlah mereka juga diberkati dan dapat sama-sama belajar bersama dalam program Randau Kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan, semua ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, untuk soalan pemanasan, saya terfikir mengenai soalan ini. Adakah Sabat di dalam Alkitab masih dipelihara oleh orang-orang Yahudi sehingga hari ini? Terutama sekali orang-orang Yahudi yang berada di Israel. Sebab kita tahu di Israel itu dan orang-orang Yahudi ini berkait rapat dengan sejarah mengenai hari Sabat inilah mereka diberikan perintah hari Sabat ini. Jadi adakah mereka masih memelihara hari Sabat yang dicatat dalam Alkitab sehingga hari ini? Ya, dan kalau kita pernah berkunjung ke Israel ataupun mungkin ada dokumenter ya tentang bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi yang memilih untuk kembali ke Israel dan menetap di sana dan meneruskan kehidupan mereka di sana. Hari Sabat masih lagi dipelihara sebagai hari istirahat, bermula daripada saat matahari terbenam pada hari Jumat itu sehinggalah matahari terbenam pada hari Sabtu. Dan pemeliharaan Sabat itu begitu unik dan begitu terperinci ya, mengikut ketetapan yang telah diterima oleh mereka sejak turun-temurun. Dan bukan itu sahaja, tetapi segala bentuk bisnis yang ada di tempat itu juga harus tutup ya. Perniagaan, premis kerajaan dan sebagainya perlu tutup pada hari Sabat itu. Dan ini sebenarnya menjadi satu
peluang ataupun ya mungkin bagi mereka yang tinggal di Israel yang bukan Yahudi, mereka sudah begitu biasa dengan kebiasaan itu ya untuk bersiap sekitar jam 3 jam 4 pada hari Jumat itu untuk ketibaan Sabat, dan pada hari Sabat itu harus beristirahat seperti orang-orang Yahudi dan kembali mengerjakan tugas-tugas semula mungkin pada malam hari Sabtu dan seterusnya pada hari Minggu dan seterusnya. Masih lagi disimpan, dan Syabat ya adalah hari berhenti dari pekerjaan, dan Syabat itu juga digunakan untuk istirahat. Terima kasih Pastor Brian. Ya, Pastor Minsun. Bila kita melihara Sabat ini, seringkali kita mendengar bahwa Sabat ini untuk orang Yahudi. Dan saya pikir ini kurang sesuai dengan pernyataan Alkitab. Karena sebelum Yahudi wujud di muka bumi, Sabat sudah ada. Dan artinya Sabat ini adalah untuk manusia. Dan manusia apapun, label kita, kerakyatan dan bangsa, dia adalah yang dicakup sebagai manusia. Tapi karena Yahudi yang Tuhan selalu bercakap, Sabat ini juga untuk orang Yahudi. Tetapi tidak dikhusus hanya untuk orang Yahudi saja yang celebrate Sabat ini. Ini yang selalu kita dengar hari ini. Kamu orang Yahudi kan, kamu celebrate Sabat. Saya rasa saya kurang setuju dengan statement ini. Kita daripada bangsa apapun, Sabat itu adalah untuk kita juga. Jadi kalau kita bilang Yahudi itu Sabat ataupun Sabat itu untuk orang Yahudi, I think kita hari ini hilang kita punya authority untuk sambut Sabat itu. Tetapi Alkitab tidak demikian. Alkitab yang Tuhan telah nyatakan adalah Sabat untuk manusia. Tidak ada yang dikhususkan. Cuma hari ini kita selalu dengar dominasi lain mengatakan kamu orang Yahudi karena kita menyimpan Sabat ataupun pelihara hari Sabat. Ya, saya tertarik dengan pernyataan yang apa yang dikongsikan oleh Pastor Minsun sebentar tadi. Kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 10. Keluaran 20 ayat 10 mengatakan, "Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Jadi sebenarnya istirahat hari Sabat ini atau ya hari Sabat ini seperti Pastor Minsun katakan tadi bukan saja kepada orang Yahudi tapi kepada semua orang juga lah. Jadi misalnya ada visitor kita, ada orang yang bukan Kristen melawat rumah kita. Jadi adakah itu bermaksud kita harus mengatakan kepada orang, hari ini hari Sabat, jangan buat begitu, jangan buat begini. Adakah itu maksud ayat ini? Sedangkan ayat mengatakan jangan biarkan ternakan kita juga melakukan pekerjaan. Jadi kalau binatang itu seolah-olah terlibat, artinya siapapun yang ada di rumah kita itu authority kita. Artinya mereka tidak boleh buat tersuka hati untuk di tempat kita pada hari Sabat. Kita yang kontrol itu situasi. Artinya kalau kita ada binatang yang dipinjam oleh orang lain pun tidak boleh. Karena itu milik kita dan harus kita gunakan untuk kemuliaan Sabat Tuhan. Kalau menurut Alkitab yang saya paham. Oke, terima kasih. Pastor Jaran, ada tambahan apa-apa? Konteks ayat 10 ini berkenaan dengan semua yang berada dalam rumah itulah yang sudah sedia ada di dalam itu. Tetapi dia ada juga menyebut mengenai orang asing, maksudnya seperti yang kamu katakan, yang bukan sebahagian daripada keluarga tersebut dan mungkin bukan juga sebahagian daripada yang dalam konteks perjanjian itu, of the covenant. Selagi dia di dalam vicinity ataupun dalam ruang itu, menurut Keluaran 20 ayat
10 di sini. Demikian juga kamu lihat itu nanti dalam buku Keluaran juga, dalam buku Taurat, dan pada zaman Nehemia, Ezra juga selepas kembalinya mereka daripada Babylon, mereka masih lagi begitu strict dengan pemeliharaan seperti itu. Sebab mereka percaya bahwa itu adalah janji ataupun tanda daripada of the covenant di sana. So kalau berdasarkan teks ini, iya, itu yang dia coba sampaikan di sini dalam teks tersebut. Cuma kita harus melihat itu, bagaimana kita melihat ini pada hari ini secara aplikasinya. Kalau kita lihat ayat yang ke-10 itu juga, dia jelas menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah milik Tuhan. Ya, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ya, dan oleh yang demikian segala rancangan kita, ya, dan kaedah dan juga pemilihan hari itu harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Ya, dan kita tidak sewenang-wenangnya untuk memilih hari ataupun untuk melakukan apa yang kita kehendaki sesuai dengan kesenangan kita, kemahuan kita. Ya, karena yang telah menetapkan itu adalah Tuhan. Ya, Dia yang mempunyai kedaulatan, hak mutlak ke atas hari Sabat itu. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, jadi hari itu hari untuk betul-betul menikmati istirahat yang sempurna sekali. Ya, dan bukan sahaja bagi kita, termasuklah segala istirahat bukan saja istirahat fisikal, ya, tetapi istirahat dari segala segi, termasuklah apa yang kita usahakan. Kalau dalam perniagaan, bisnis tutup. Kalau di perladangan, di kebun, biarlah kita simpan balik kita punya kerbau ataupun lembu-lembu ataupun apa saja binatang yang kita gunakan untuk mengusahakan tanaman kita itu. Kembalikan ke ladangnya, kunci, dan biarkan mereka juga beristirahat. Nah, bahkan pekerja-pekerja asing kita, bukan yang tinggal di rumah saja, tetapi di berek-berek pekerja, di tempat-tempat ladang itu, berikan mereka cuti. Hari Sabat ini adalah hari untuk kita memperingati, ya, ciptaan Tuhan, dan juga hari kenikmatan, hari ibadah, ya. Dan saya percaya sebagai orang Kristen pada masa ini, inilah peluang yang kita boleh gunakan untuk bersaksi, ya, untuk menyatakan kepada orang-orang yang belum percaya dan belum lagi menetapkan untuk menyimpan dan memelihara Sabat ini, untuk melihat sendiri bagaimana bahagianya kehidupan kita yang memiliki anugerah Sabat, ya, sebagai hari kenikmatan, hari istirahat, dan hari untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan isi keluarga kita. Ada satu hal yang kita tidak berhenti, yaitu aktiviti menyelamat jiwa. Sebab kalau kita lihat Yesus di waktu perjanjian lama baru, Yesus masih bekerja untuk menyelamatkan nyawa, masih menunjukkan mukjizat-mukjizat Dia pada hari Sabat. Dan pada hari ini juga para pastor-pastor juga masih bekerja untuk aktiviti menyelamatkan nyawa ataupun demi keselamatan jiwa itu. Bukan keselamatan fisikal, tapi keselamatan jiwa seseorang. Jadi di situ yang saya lihat bahwa walaupun kita berhenti daripada semua stres-stres kita yang lain, tetapi aktiviti keselamatan jiwa ini pasti berlangsung sebagaimana Yesus telah lakukan. Dan sebagaimana hari ini para pendeta dan para elder dan para pengkhotbah dan para pelayan-pelayan dalam gereja masih bekerja untuk melayani di dalam gereja. Saya pikir di ayat 10 itu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, disebabkan dikatakan hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Saya pikir ini yang membuatkan ramai itu pikir, oh, hari Sabat jangan kita buat apa-apa, tidak perlu buat apa-apa. Tetapi apa yang Pastor Misun katakan tadi, jadi arti kata lain, kalau hari Sabat
memang pekerjaan kita yang lain tuh seperti bisnis kah, menternak kah, itu kita berhenti. Tapi untuk yang menyelamatkan jiwa atau arti kata lain macam berkhotbah atau visit orang, share gospel, itu kita masih teruskan. Betul, Pastor Minsun? Ya. Oh, oke. Ya, dia bukan hari untuk kita berehat secara fisikal di mana kita tidak mendapat manfaat. Ya, istirahat fisikal maksudnya kita tidak lagi melakukan usaha ataupun mengeluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mendatangkan hasil material, ya. Tetapi pada hari itu kita berehat dan kita mengisi minda kita dengan sesuatu yang membawa manfaat secara rohani kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk mendekatkan kita dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, untuk menyelidiki dan mengetahui kebenaran Tuhan. Dan aktiviti-aktiviti pelayanan ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang sebenarnya mendukung ataupun memberikan memperkayakan pemeliharaan Sabat kita, ya, sehingga akhirnya sepanjang hari Sabat itu kita tidak orang kata idle, ya, tetapi dynamic, ya, melalui segala aktiviti yang sebenarnya harus menyeronokkan. Jangan yang masalahnya di sini adalah apabila kita merasakan aktiviti-aktiviti tersebut satu beban. Ya, sehingga kita rasa selepas sepanjang hari itu kita merasa begitu penat, begitu letih, ya, sehingga kita hanya melakukan itu sekadar sebagai tuntutan rohani, aktif di gereja dan sebagainya supaya orang nampak, ya, kita ini orang yang aktif. Tidak, ya, kita melakukannya datang dari hati yang begitu semula jadi bersyukur, yang ingin melakukannya karena rindu untuk melakukannya. Sepanjang minggu itu kita engage dengan benda-benda lain, tetapi hari Sabat itu pelayanan, ya, pekerjaan Tuhan, melayani antara satu sama lain, mencari dan memenangkan jiwa dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang begitu menerujakan, ya, yang kita tidak, mungkin jarang kita lakukan sepanjang minggu itu, ya. Jadi, ya, bukan hanya untuk kita setakat berehat minda, tetapi membiarkan minda kita kosong, ya, tetapi pada hari itulah kita mengisinya, menjana, memperkaya dan memperkasakan kehidupan pribadi kita, supaya pada minggu yang akan datang itu kita penuh, tangki kita penuh, ya, bukan kosong, ya, jadi penuh, kita bertenaga dan mempunyai kekuatan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang datang pada minggu baru itu. Terima kasih Pastor Brian dan terima kasih Pastor Minsun. Saya terpikir selalunya kalau kita selalu mengatakan, dan juga saya diajar dari kecil lagi, hari Sabat itu merupakan hari untuk kita luangkan masa bersama Tuhan. Tapi bukan saja itu, bersama keluarga juga, ya. Jadi bagaimana sekiranya, ini contoh lah kan, seseorang individu ini dilahirkan dalam keluarga yang rusak, yang ada bermasalah lah, mungkin masalah rumah tangga. Jadi dia dilahirkan dalam situasi seperti itu, dan individu ini masih lagi memelihara hari Sabat, tetapi bukan lagi dengan keluarganya. Jadi macam mungkin seorang diri, tidak melibatkan keluarga. Jadi adakah individu seperti itu masih lagi boleh dikatakan memelihara hari Sabat? Adakah individu itu memelihara hari Sabat? Saya pikir pemeliharaan hari Sabat itu juga dengan keluarga, tetapi tidak semestinya dengan keluarga. Dan keluarga yang kita ada itu ada yang kita panggil immediate family, dan sometimes karena dosa dunia di dunia kita ini, itu tidak mungkin bagi sebahagian orang. Tetapi bila Tuhan mengatakan pemeliharaan itu, boleh dilihat juga dalam Yesaya 58, 13-14. Di sana dia berkaitan dengan bagaimana seseorang individu itu memelihara. Kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab, tidak ada yang secara jelasnya ataupun secara direct
mengatakan kau mesti pelihara ini dengan keluarga, walaupun 20 ayat 8, 20 ayat 10 ini mengatakan mengenai keluarga juga, tetapi dia tidak mengatakan mesti dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu kalau kita melihat kepada teksnya lah. Tetapi saya tidak menafikan dia akan menjadi lebih kaya apabila itu dipelihara bersama-sama dengan keluarga. Kalaulah keluarga yang immediate itu tidak mungkin, dia mempunyai keluarga dalam Kristus yang boleh dipelihara bersama. Jadi di gereja, ataupun mungkin kalau dalam keadaan pandemik seperti ini, kita ada Zoom meeting barangkali. Macam Pastor Minsan ada Zoom meeting, macam Pastor Brian ada. Semualah ada Zoom meeting ini. So, di sanalah keluarga. Last Friday, saya ada 2 sesi, di mana one of it was dengan Adventist Hospital di Penang Church. Mereka beberapa keluarga itu bergabung dalam satu Zoom dan mereka spend that Sabbath, pembukaan Sabat itu bersama-sama. Dan sangat menarik sekali. Walaupun dia bukan immediate family, tetapi masih lagi menganggap satu sama lain dengan mereka sebagai keluarga, ahli keluarga mereka. So that can be taken as family as well. Ya, ada yang sering terjadi dalam sebuah keluarga yang seperti saudara Adi sebutkan pada permulaan soalan itu tadi, di mana dia tidak unfortunately lah ya, dia dilahirkan dalam keluarga yang mungkin kedua ibu bapanya tidak seiman, ya, tidak seagama, ya, sehingga tekanan untuk mengamalkan kepercayaan, ya, dan juga praktis gereja itu tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Ada ibu yang harus membawa anak-anak mereka ke gereja tanpa pengetahuan suami, ataupun anak-anak yang harus hanya dapat beribadah di luar, ya, daripada rumah, ya, ataupun daripada lokaliti itu, ya, harus mengembara ke tempat lain, ya, supaya tidak diketahui oleh ahli keluarga yang lain. Jadi ini merupakan satu cabaran yang begitu besar yang sebenarnya harus kita hindari, ya, kerana ia hanya akan mendatangkan satu suasana yang sangat tidak harmoni, yang sangat tidak ideal, ya, tetapi ianya nyata, ya, dan ianya harus dipulihkan, ya, dan itu sebabnya gereja mempunyai peranan yang penting untuk mendoakan sesebuah keluarga yang mempunyai masalah dan cabaran yang begitu hebat sedemikian. Dan saya juga pernah menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana oleh kerana iman dan kesungguhan dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh sang ibu, selalunya sang ibu ini yang sentiasa mempertahankan, ya, kebenaran ataupun amalan yang dia sudah warisi daripada ibu bapanya untuk menjadi seorang pemelihara Sabat. Dia bersungguh-sungguh, dan akhirnya dengan doa-doa dan sokongan daripada gereja, seluruh keluarga itu termasuk suaminya juga, yang akhirnya dimenangkan dan dilembutkan hatinya oleh Roh Kudus Tuhan untuk menerima dan menjadi pemelihara Sabat. Ya, jadi apa yang penting sekali adalah dalam situasi dan keadaan seperti itu, secara pribadi kita jangan putus asa. Ya, pemeliharaan Sabat ini sama ada secara pribadi ataupun kolektif. Secara pribadi maksudnya hubungan saya dengan Tuhan, secara kolektif sesama keluarga dan juga keluarga gereja, seperti yang Dr. Gerard katakan. Ya, karena keluarga gereja itu adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah belong to one another. Ya, kita masing-masing dalam satu tubuh itu memerlukan antara satu sama lain, dan itulah yang menjadi satu tanggung jawab dan peranan yang begitu penting bagi gereja untuk mendorong dan mendoakan keluarga-keluarga yang mempunyai masalah sebegini. Tidak mustahil, kerana kuasa Roh Kudus itu sangat hebat, kita tidak boleh rendahkan. Dan akhirnya ramai yang memilih untuk memelihara Sabat dan menikmati persekutuan dengan keluarga gereja yang lebih besar itu. Kita tidak nafikan untuk merayakan Sabat ataupun menyambut Sabat bersama keluarga merupakan satu privilege yang baik ataupun istimewa.
Namun ada sebagian yang seperti yang dikatakan oleh Adit tadi, dalam keluarga yang bermasalah ataupun hanya dia saja yang Adventis di dalam keluarga tersebut. Sebagiannya adalah daripada dominasi lain. Dan ini sesuatu yang sukar bagi dia untuk merayakan Sabat untuk bersama-sama dengan keluarga. Tetapi saya percaya walaupun dia seorang diri, itu tidak menyebabkan dia terasing daripada berkat-berkat Tuhan yang dia sudah sediakan. Saya percaya Tuhan mengerti setiap keadaan ini. Dan saya setuju dengan Dr. Jirat tadi mengatakan bahwa ada satu keluarga lagi, yaitu keluarga seiman dalam satu gereja yang mungkin tidak ada talian apapun darah, tapi kita ada talian karena darah Kristus. Amen. Terima kasih Pastor Minsun. Ya, saya suka untuk membacakan di Ulangan 5 ini ayat yang ke-12. Di sini dikatakan Musa, dia mengatakan tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di sini dia sekali lagi spesifik ayat 12 ini dia mengatakan mengenai perintah hari Sabat itulah. Tapi petikan ini di sini dia sekali lagi mengingatkan kepada orang-orang Israel yang generasi baru itu, sebab mungkin yang parents sudah meninggal dunia, jadi yang generasi baru itu yang mungkin tidak sempat merasakan perhambaan di Mesir. Musa sekali lagi memperingatkan mereka di ayat 12, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian boleh dikatakan macam conclusion yang ini di ayat 15 dia mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir atau hamba di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Jadi yang berkaitan dengan ini hari Sabat dan juga perhambaan yang dikatakan oleh Musa ini, saya melihat Sabat ini merupakan suatu tanda atau simbol pembebasan, dan juga dia satu tanda yang mengingatkan kita bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk membebaskan kita dari perhambaan, atau di konteks kita pada hari ini perhambaan dari dosa lah. Tetapi hari Sabat ini bukan saja memperingatkan kita mengenai Tuhan itu Sang Pencipta, tapi itulah yang saya katakan tadi, dia mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Sang Penebus dan dia berkuasa untuk membebaskan kita dari perhambaan. Dan bila menyebut sebentar tadi mengenai soal keluarga, ya, sememangnya reality ini sangat sukar, dan terutama sekali bagi individu itu yang melalui semua ini memang sukar. Tetapi saya percaya hari Sabat itulah seperti mana kita sudah menetapkan tema kita, memberi kita istirahat, dan dia mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bukan saja pencipta tetapi pembebas, penebus kita. Dan semoga kita semua dapat belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan lah. Dan kenyataan ingatlah ini akan kekal, ya, karena dia tidak terhapus. Jadi sepanjang masa itu apabila kita kembali kepada Keluaran 20 ayat 8, dia masih lagi terpapar di sana. Ingatlah, ingatlah. Dan inilah yang kita harus remind, ya, kita harus wariskan kepada anak-anak cucu kita, ya, untuk sentiasa mengingati, ya, perintah Tuhan ini yang begitu universal, yang khusus untuk semua manusia. Seperti yang Pastor Minsun cakapkan tadi, Sabat itu bukan identiti Yahudi, Sabat itu adalah identiti manusia, ya, even Christian dan juga non-Christian yang harus tahu bahwa Tuhan telah memberikan hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan, hari istirahat, hari untuk meraihkan penciptaan. Selagi kita ini diciptakan Tuhan, hari Sabat itu adalah untuk kita. Ya, jadi satu lagi peranan ibu bapa ini yang saya percaya begitu penting adalah untuk mendidik anak-anak kita mengenai pemeliharaan Sabat yang membahagiakan, yang menyenangkan dan tidak membebankan. Of course, generasi demi generasi akan berubah mengikut cabaran dan juga
perubahan semasa ya, tetapi saya masih ingat dulu pemeliharaan Sabat begitu strict ya, pada masa dulu ya, tetapi mungkin cara pendekatan seperti itu mungkin tidak begitu relevan ataupun sesuai untuk generasi muda pada masa ini ya, yang lebih menumpu kepada masa di mana ibu bapa itu dapat meluangkan masa bersama-sama dengan mereka, dan pada musim di mana kita tidak mempunyai keterbatasan sekatan untuk berbakti di gereja, kita boleh berbakti di rumah dan meluangkan masa bersama anak-anak, pergi ke gereja bersama-sama, tidak terlampau membebankan ya dengan sekatan-sekatan yang mungkin kurang mereka faham ya kalau tidak dididik dengan baik ya, karena jiwa anak muda pada masa ini dia lebih sukakan sesuatu yang pantas, sesuatu yang segera, yang sangat ringkas dan mudah untuk mereka fahami ya, penjelasan seperti itu ya. Jadi ia memerlukan masa ya, tetapi even kalau kita preaching pun ya, berkhutbah barangkali di rumah pun sekarang ini tempoh masanya yang kita pentingkan adalah quality daripada quantity itu ya, di mana anak-anak muda ini boleh menghargai dan faham ya, walaupun dalam masa yang mungkin agak ringkas ya. Tetapi pendekatan itu mungkin berbeza ya daripada zaman dahulu, tetapi yang penting adalah kebenaran itu terpelihara, generasi muda masih lagi mempunyai kebahagiaan dan kesenangan dan kerinduan untuk tetap memelihara Sabat ya. Jadi ibu bapa memainkan peranan untuk mewariskan dan memperturunkan ya warisan itu dengan sebaik mungkin ya, mengikut apa yang relevan dan sesuai pada masa ini. Ya, terima kasih Pastor Brian. Ada tambahan terakhir dari para panel yang lain? Saya suka dengan satu idea mengenai kepemilikan ini, di mana kita katakan Tuhan itu memiliki hari Sabat, Dia yang mempunyai hari Sabat itu. Dia mengatakan itu dengan jelas, dan kalau kita melihat semua ungkapan Tuhan mengenai hari Sabat ini, dia sebut mengenai my Shabbat. Terutamanya dalam Yesaya 58 itu dia mengatakan my Shabbat. Dia juga klaim ciptaannya, yaitu kita. Jadi bila kita kaitkan itu bahwa Shabbat itu miliknya masa itu, dan ciptaannya itu yang fisikal seperti kita dan seluruh dunia ini, setiap kali kita masuk ke dalam istana Shabbat itu ataupun temple in time, masuk ke dalam itu, semuanya menjadi milik Tuhan. Dan kalau itu adalah milik Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, jadi saya membawa nama Tuhan itu pada hari Sabat itu masuk ke dalam. Dan bila saya keluar rumah, seperti mana saya keluar daripada rumah saya sendiri ketika saya masih muda dahulu, saya membawa nama Bapa saya. Dan demikian juga lah saya pikir, oleh sebab saya adalah milik Tuhan, saya harus membawa nama Bapa itu, nama Tuhan itu kemana saya pergi. Jadi setiap kali keluar daripada istana masa itu, istana Shabbat itu, hari pertama, kedua, ketiga, sampailah hari yang keenam itu, saya akan sentiasa membawa nama Bapa yang di surga. Jadi perbuatan, tindakan, pikiran, tutur kata, dan setiap hal itu akan sentiasa terkonek dengan hari Sabat. Kalau ini tidak diperbolehkan masa hari Sabat, takkan saya buat ini pada hari biasa. You know, that kind of thing. So that regulates kita punya relationship dengan Tuhan, dan seterusnya membuatkan pada hari Sabat itu kita merasa gembira sebab masuk lagi saya pulang rumah, saya pulang kampung gitu. Itu yang saya rasa lah. Terima kasih Pastor Gerard, dan itu yang membuatkan kita, saya pikir, ingat mengenai hari Sabat juga ya. Ada tambahan lagi Pastor Vincent? Membangun persekutuan kita dengan Tuhan bermula pada hari pertama dalam minggu tersebut. Artinya tiap-tiap hari kita membangunkan persekutuan yang sangat erat. Dan pada hari Sabat merupakan kemuncak daripada persekutuan yang paling erat itu. Jangan kita menunggu hari Sabat baru kita perbetulkan. Saya pikir itu menunjukkan kita ini memang sebenda. Kita hanya
penyambut hari ke-7 saja, tetapi hari-hari lain aktiviti kehidupan kita hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk Tuhan. Jadi pada saat itulah membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan bermula pada hari pertama dan kemuncaknya pada hari Sabat, sehingga kita menikmati Sabat itu sesuatu yang sangat menggairahkan kita, bukan lagi satu yang membebankan pikiran kita. Terima kasih Pastor Minsun, puji Tuhan atas pimpinannya sepanjang perbincangan kita. Saya yakin para penonton sekalian juga sangat diberkati. Dan untuk doa penutup ini saya jemput Pastor Gerard untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab mempunyai masa dan peluang untuk berbincang mengenai hari Sabat, perhentian kudus yang Engkau sudah berikan kepada semua manusia dan terutamanya mereka yang mengenal-Mu. Biarlah ini akan menjadi hari istirahat yang membangun dan mengangkat jiwa dan juga yang menuntun kepada kebenaran dan seterusnya, menjadi saksi yang kuat bagi-Mu. Kami banyak kali telah memberikan ungkapan dan pendapat mengenai hari Sabat ini, namun kami masih memohon agar Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat untuk melakukan hal-hal seperti ini dalam realitinya. Kami pohon ya Tuhan agar semua yang telah kami bincangkan tadi akan membawa berkat kepada kami dan juga para pendengar yang melihat rancangan ini. Biarlah Sabat itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberkati, yang sangat-sangat memberikan mereka sumber kekuatan, sumber hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Pastor Gerard, terima kasih Pastor Brian dan juga Pastor Minsun. Kepada para penonton sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah setia menonton program Randau Kehidupan sehingga ke saat ini. Sertai kami lagi di episode yang seterusnya, di mana kita semua akan berbincang mengenai topik-topik yang menarik. Jangan lupa untuk sertai kami di episode yang seterusnya. Saya Edilin dan Masilon mengucapkan sekian, Tuhan memberkati.